Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Smackpot, Smektra Podcast. Saya Inka Novita Safitri dari kelas 10 AKL 1 di sini sebagai presenter. Nah, di episode kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial nih. Mungkin sebagian dari kalian juga udah ada yang mengenal beliau ya. Nah, tamu kita pada episode kali ini adalah Bu Nita Indianti sebagai guru kewirausahaan di SMK NU Gresik. Nah, mari kita sapa dulu ya Bu Nitanya. Selamat pagi Bu Nita. Selamat pagi. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan diri dulu Bu untuk teman-teman di rumah. Oke, Assalamualaikum. Saya Nita Indianti, sarjana pendidikan. Saya lahir di Mojokerto. Rumah saya di Perumahan Gria Suci Permai. Nanti buat teman-teman yang mau mampir ke rumah boleh banget nih. Oke, lalu untuk status nih Bu, apakah sudah menikah atau masih single? Alhamdulillah Bu Nita sudah menikah dan sudah punya 2 bocil. Oke, lalu untuk riwayat pekerjaan nih Bu, apa sudah lama di sini ataukah masih newbie nih Bu? Bu Nita masuk ke SMK NU ini kira-kira tahun 2017. Jadi sudah lumayan lama ya Bu? Iya, alhamdulillah. Sudah 6 tahun kalau nggak salah. Iya, kira-kira segitulah. Kira-kira segitu. Oke, Bu Nita ini kan di sini sebagai guru kewirausahaan. Nah, menurut Bu Nita sendiri, kewirausahaan itu apa sih Bu? Oke, jadi gini ya, kewirausahaan itu kegiatan. Jadi entrepreneur semacam itu. Jadi di dalam kewirausahaan itu ada kegiatan mencipta, ada kegiatan inovatif, ada kegiatan kreatifnya juga. Dan yang paling penting nih, di kewirausahaan itu ada profit dan benefit. Jadi ada keuntungan yang didapatkan. Oke. Lalu untuk teman-teman di rumah nih Bu yang baru mau memulai usaha, mungkin Bu Nita ada sedikit tips. Oke, gini ya. Jadi untuk adik-adik semua, adik-adik SMK NU pada khususnya, jangan takut untuk memulai usahanya sendiri. Apa sih yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita siapkan untuk bisa menjadi entrepreneur atau untuk bisa melakukan sebuah kegiatan kewirausahaan, sebetulnya itu bisa dilakukan dari hal yang paling terkecil. Misalnya nih ya, ada temen nih di sekolah, kamu bisa bikin apa? Kamu bisa bikin cilok, kamu bisa bikin donat, kamu bisa, atau bahkan nih kamu nggak bisa bikin apa-apa nih. Nah, tapi temenmu atau tetangga atau keluarga itu ada yang bisa bikin sesuatu. Nah, dari situ kamu bisa membantu untuk menjualkan. Misal ada ini ya, bikin cilok, ini tetangganya bikin cilok terus dikasihkan ke kamu, ini harganya 1.000. Terus kamu bawa nih ke sekolah ya. Nah, ini hampir sama, ini teaching factory juga. Jadi ciloknya kamu bawa ke sekolah, kamu jual di teman-teman kamu aja lah dulu di kelas gitu ya. Dari harga 1.000 kamu jual ke temenmu 1.500. Udah dapat untung berapa nih kamu? 500 ya, dapat untung 500. Nah, itu kalau bisa menjual, itu misalnya tadi 1.500 per piece ya, kamu menjual 10 piece, dapat untung berapa? 500 dikali 10 sekitar 550.000. 5.000 kalau kamu menjual 10, kalau menjual 20, kalau 30, kalau 40 dan seterusnya. Bisa dihitung sendiri kan. Nah, ini kamu masih baru proses menjualkan atau jadi reseller. Nah, kamu bisa juga nih punya keahlian yang lain. Misalnya, oh aku seneng ini nih makan salad gitu ya. Di rumah ada buah-buahan gitu. Daripada nganggur dibikin apa? Ya udah dibikin salad aja. Kalau biasanya bikin salad dimakan sendiri, nah ini bisa banget nih dicoba-coba. Kamu jual ke temenmu dulu aja ya. Ini segmennya sementara ini temen aja lah dulu. Kenapa ke temen? Karena ini adalah calon konsumen terdekat kita yang memungkinkan untuk membeli produk kita. Nah, dari situ kalau temenmu ada yang mau beli, nah udah ada keuntungan lagi kan. Nah, seperti itu sebetulnya memulai kewirausahaan itu. Jadi mudah dan simpel banget. Oke, berarti harus memberanikan diri ya Bu. Intinya di situ juga mau mencoba. Oke, mau mencoba.
Lalu untuk teman-teman di rumah nih Bu, yang mau memulai usaha cuman kekurangan atau tidak memiliki modal. Oke, sama seperti yang Bu Nita jelaskan barusan ya. Jadi menjadi entrepreneur atau memulai kegiatan kewirausahaan ini nggak harus punya modal besar. Seperti yang Bu Nita ceritakan tadi, ada temen atau saudara yang bikin produk, kamu bantu jualin dulu lah. Nah, dari situ kita nanti dapat keuntungan. Nah, itu keuntungan itu nanti kita tabung, kita jadikan modal awal. Nah, kalau sudah dirasa oh ini udah cukup nih dari modal cilok ya tadi ya misalnya udah dapat untung 50.000. Oke lah, ditabung lagi, besoknya jualan lagi, continue. Jadi kegiatan ini harus dilakukan secara continue. Enggak terus hari ini jualan, besok enggak. Terus jualan lagi, terus enggak lagi lama, terus jualan lagi, enggak gitu juga. Jadi kalau kewirausahaan itu harus ada tindakan continue untuk mendapatkan profit yang sesungguhnya. Oke, ngomong-ngomong soal usaha nih Bu, kalau misalkan mau mendirikan usaha sudah pasti kan ada yang namanya alat bantu Bu, seperti teknologi. Nah, menurut Bu Nita sendiri, seberapa penting sih Bu teknologi untuk kewirausahaan? Oke, jadi sekarang kita ini kan eranya serba digital ya, digitalisasi. Sekarang teknologi sudah berkembang canggih sangat luar biasa. Ini adalah manfaat sekaligus tantangan juga, terutama untuk teman-teman kewirausahaan. Nah, kita manfaatin dulu aja nih ya untuk teknologi. Jadi dengan berkembangnya teknologi yang secanggih ini, itu sebetulnya memudahkan teman-teman pengusaha untuk mempromosikan. Nah, jadi di sini ada yang namanya istilah digital marketing. Teman-teman semuanya pasti udah tahu dong ya. Kan biasanya itu di online gitu kan. Jualan-jualan kayak TikTok, kayak apa gitu kan. Okay. Itu juga memanfaatkan teknologi. Terus kemudian manfaat teknologi itu sendiri untuk kewirausahaan itu sebetulnya adalah memangkas biaya produksi dan memangkas biaya pemasarannya. Jadi kita sekarang kan udah punya HP ya, smartphone. Macam-macam lah itu sekarang. Itu kita bisa manfaatin banget itu. Kita promosi dari WA status, dari IG, dari apa itu bisa dimanfaatkan banget. Oke, jadi sangat berguna ya Bu dan sangat ini untuk promosi. Berguna dan efisien, efektif insya Allah juga. Oke, lalu untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan di kalangan remaja gimana nih Bu? Kan sekarang kan banyak anak yang kurang berani untuk bisa menumbuhkan jiwa itu. Iya. Jadi memang tantangan untuk anak muda sekarang ini ya, yang bisa disebut dengan generasi strawberry, tantangannya itu adalah mereka sebetulnya sudah berapi-api nih. Ide kreatif itu sudah muncul sebetulnya dari anak-anak zaman sekarang. Tapi yang kurang di sini itu adalah kurangnya kepercayaan diri. Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi. Kadang kita gini, aku jualan laku nggak yo ya. Belum udah gitu, padahal belum dicoba nih. Padahal misalnya dia tadi bikin apa gitu ya, bikin salad, enak loh. Kita ketika membuat suatu produksi ya, produksi usaha, meskipun lah skala kecil, itu kemudian kita jual, ada koreksi, apa kritikan, iki agak asem nih, ini kemanisan apalah. Itu sebetulnya bukan terus ketika kita mendapatkan kritikan itu terus kita down, itu nggak boleh. Jadi kritikan itu kita ambil untuk dijadikan motivasi harus jadi lebih baik gitu. Nah ini nih rata-rata yang anak-anak sekarang ini, oh nggak enak, nggak payu ya, besoknya udah nggak mau lagi nih bikin. Langsung down ya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya guys narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nita karena sudah mau berbincang dan ngobrol dengan saya di Smackpot ini. Nah, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Nah, sampai jumpa lagi dan nantikan terus episode Smacktra Podcast selanjutnya. Smackpot, Smacktra Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.